bangkit berdiri bersama saudaraku. Nyatakan dengan iman, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya bersama Yesus tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami semuanya. Berkat kepada kami semuanya Tuhan. Dan kasih-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Your grace for us Father. Thank you. And then maafkanlah kami semuanya Tuhan. Aku telah lalai untuk melaksanakan tugas ini Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kuasailah masing-masing dari kami semuanya Tuhan. Sehingga apa yang Hamba-Mu bicarakan hari ini adalah isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di sini kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu akan mengubahkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom para ladies. Nice to meet you all. Kita kali ini bertemu, saudara, para ladies ini kalau saya bicara itu, ini saya bicara firman itu juga apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, saudara. Di mana saya melihat itu istri itu, para istri dan juga para wanita itu berperan penting dalam kehidupan kita semua, saudara. Mulai dari ibu, mulai dari pasangan, mulai dari anak. Nah, kali ini kita bicara tentang pasangan karena saya yakin di sini mayoritas sudah bersuami semua. Nah, kenapa pentingnya wanita ini untuk mendukung suami itu, saudara? Karena begini, saudara, kita ngelihat bahwa di balik kesuksesan suami itu pasti ada wanita yang mendukung. Itu sudah pasti, saudara. Nah, kalau kita ngelihat istri itu tidak bisa mendukung suami itu biasanya itu dalam pekerjaan atau apanya itu kurang bersemangat lah, saudara. Yang ujung-ujungnya itu nanti akhirnya kurang berhasil. Dan kalau sudah kurang berhasil, itu dampaknya itu juga akan ke ibu-ibu sekalian dan juga kepada anak-anak ibu semuanya. Jadi daripada saudara ini ya kan ngomong yang tidak-tidak atau bertingkah yang tidak-tidak terhadap suami, lebih baik kita itu berkata sesuatu yang positif untuk membangun kehidupan suami, dan ujung-ujungnya itu yang diberkatin itu juga anak-anak saudara. Bukan anak orang lain, tapi anak saudara. Jadi salah satu contohnya itu begini, saudara. Kita ngelihat hari ini ya, kalau kita ngelihat di berita-berita, banyak korupsi, banyak di mana suaminya itu akhirnya ditangkap, diperiksa dan sebagainya. Itu karena salah satunya adalah dorongan dari istri. Gimana istri ini melihat temannya itu hidupnya hedon dan istrinya ini lalu gak mau kalah. Lalu istrinya itu ngomong ke suaminya begini, "Pak, tuh lihat sebelah sana. Itu hidupnya enak, ada tas bagus dan sebagainya. Masa saya nggak ada?" Nah, hal demikian itu, saudara, kadang-kadang ini mendorong para suami untuk membahagiakan istri, saudara. Karena salah satu begini, saudara, kebanggaan laki-laki atau para suami itu bagaimana kalau istrinya itu bisa bahagia. Itu salah satu yang menentukan itu kesuksesan suami. Makanya itu jangan sampai istri-istri itu di sini mendorong suami supaya bisa membahagiakan istri dengan cara yang tidak benar. Yang ujung-ujungnya kalau caranya ini tidak benar, saudara, ini akan berurusan dengan hukum dan ujung-ujungnya itu saudara akan hidup tidak lebih bahagia. Makanya itu pentingnya sekali kalau kita ini terutama para wanita ini tinggal di dalam firman Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Jadi kalau misalnya para suami itu kalau melihat istrinya itu tinggal di dalam firman Tuhan, suaminya itu pasti akan diubahkan, saudara.
Karena yang namanya suami itu melihat dia pulang ke rumah, ya kan? Pulang ke rumah melihat istrinya itu baik, melihat ke istrinya itu melayani dan sebagainya. Lambat laun itu suami itu pasti hatinya akan berubah, saudara. Oleh karena itu para ibu-ibu di sini, para istri di sini, jadilah yang bijak. Jangan jadi yang yang suka merongrong gitu. Itu tidak baik, sangat amat tidak baik. Nah, suami itu begini saudara. Dari pengalaman saya ya pada waktu saya masih di dunia ini ya, bisnis itu saudara. Suami itu kalau di tempat kerja itu menghadapi tekanan ini tuh banyak saudara. Banyak sekali. Nah, tekanan ini saudara itu sama suami pulang itu belum tentu diceritakan sama para istri. Apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia alamin belum tentu saudara. Kadang-kadang karena suami itu yang namanya laki itu pride-nya lebih tinggi. Jadi kadang-kadang pulang rumah kalau ditanyain bagaimana hari ini, everything is fine. Padahal belum tentu semuanya fine, belum tentu saudara. Nah inilah pentingnya para istri untuk men-encourage, shooting itu apa ya? Menenangkan jiwa suami itu bagaimana itu pentingnya besar di sana saudara. Jangan para istri di sini itu malah nanti ngomong ya enggak sama teman, nanti keluyuran, nanti yang ini yang itu amat sangat tidak baik dan ujung-ujungnya itu anak-anak saudara yang akan menerima akibatnya. Nah mari kita ngelihat apa itu di dalam PowerPoint kitab Esther. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya Esther ya saudara ya. Kalau nggak salah dulu saya bicara Maria Magdalena, sekarang kita bicara Esther saudara. Nah Esther ini saudara, ya kan Esther ini kita semua tahu, semua Esther ini adalah ratu yang kedua saudara. Ratu yang kedua, apa yang terjadi sama ratu yang pertama? Nah kita pertama ngelihat ratu yang pertama dari Ahasiweros itu adalah next slide. Itu adalah namanya Wasti, First Queen Wasti. Nah apa yang terjadi sama Wasti itu begini saudara. Saudara mesti tahu, dalam laki dan perempuan itu kalau elok dan kalau sifatnya itu karakternya bagus, itu bagaikan mahkota untuk para suami. Apalagi kalau suaminya itu seorang yang besar atau seorang raja. Nah, mahkota itu literally itu begini, bukan cuma mahkota ini saudara. Kita bicara tentang ini loh, ratuku. Nah ratu itu artinya itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Elok parasnya dan juga elok ininya, karakternya saudara. Percuma kalau kita ini mempunyai elok parasnya namun karakternya itu enggak baik, itu percuma. Bahkan itu akan menimbulkan suatu aib untuk suami. Apalagi kalau suami saudara itu orang besar, orang terkenal. Hati-hati saudara dalam menjaga semua perilaku saudara. Karena itu bisa mendatangkan aib untuk suami. Nah kalau suami sudah aib saudara, repot ini. Ujung-ujungnya repot. Maka disuruh ladies devotion di sini, ini kita mengajar supaya para ladies di sini itu bisa behave, membawa karakter saudara itu bisa menjadi kebanggaan sang suami. Dan kalau suami bangga dengan ibu, percayalah rumah tangga itu pasti akan bahagia. Dan kalau rumah tangga bahagia, apapun yang dikerjakan suami itu pasti berhasil. Saudara ngelihat di dalam Mazmur 133. Kenapa Allah itu memerintahkan berkat mulai dari kepala Harun. Kenapa tidak turun melalui kepalanya siapa ini? Miriam, saudaranya Moses. Kenapa melalui Harun? Karena Harun itu adalah imam. Demikian juga dengan suami ibu-ibu di sini. Suami itu adalah imam. Makanya Allah itu memerintahkan berkat itu turun lewat imam dulu. Tidak mungkin turun lewat istri dulu, lewat imam dulu. Oleh karena itu kita harus mendukung suami kita, saudara. Nah pertama, next PowerPoint tadi. Slide pertama. Ini ya, bicara tentang Wasti atau First Queen. Di dalam 1 Esther 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Nah saudara perhatikan di sini. Queen atau ratu itu adalah
mahkota untuk bukan cuma mahkota ini ya raja, tapi benar-benar mahkota atau pasangan hidup. Kalau ini raja, kalau semakin raja itu semakin dipandang, ratunya itu harus semakin elok parasnya dan juga harus semakin elok perilakunya. Nah, pada waktu raja ini mengadakan pesta, raja ini menggambarkan orang besar. Pesta, iya kan? Pasti ini diundang untuk raja ini memperlihatkan kepada orang-orang, inilah ratuku, inilah pasanganku. Nah, kalau saudara sudah begitu, itu artinya sang raja itu bangga dengan ratunya. Dan sang raja itu ingin memamerkan ratunya. Kalau raja itu malu, gak mungkin dia memamerkan ratunya. Dan juga demikian saudara, kalau saudara itu datang ke suatu acara dengan suami, buatlah suami bangga. Jangan membuat suami itu malu. Bangganya gimana? Ya eloklah saudara, yang elok itu cara makannya, cara berkomunikasi, lalu sesuai dengan kemampuan kita saudara, sesuai dengan ini, jangan kita ini ya over gitu nggak usah lah saudara, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita saja. Jadi saudara ini, buatlah diri saudara ini bisa membuat para suami itu bangga. Lalu nah, apa yang terjadi pada waktu Wasti itu diundang diminta datang oleh raja, Wasti ini nggak mau saudara, sehingga nggak mau itu berarti ini sudah merupakan suatu aib atau penghinaan untuk sang raja. Nah, demikian juga dengan saudara, kalau saudara ini dalam acara sesuatu itu, kalau yang diundang suami dan suami itu ngajak saudara, para istri di sini, usahakan tetap datang. Karena suami itu ingin membanggakan istrinya di depan orang-orang, inilah istriku. Nah jadi saudara, berlakulah yang yang elok gitu. Jangan berlaku yang membuat suami malu gitu, jangan saudara. Lalu segitu kita ngeliat lagi, next slide. Lalu inilah yang terjadi. Dalam 17 dikatakan, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Nah ini saudara, yang namanya orang besar, dia itu kalau istrinya itu begitu, orang besar ini pasti malu. Nah gimana orang besar ini kalau mempunyai kuasa, ini sesuatu harus either ditutupin, ya kan? Atau ratunya diturunkan. Nah tentunya di sini tuh saudara tidak mau, kalau misalnya suami saudara tidak menganggap istri lagi pada saudara, tentunya saudara nggak mau kan? Pasti saudara ini, Pak saya tetap ingin nomor satu di hati suami. Ya berlakulah yang elok saudara. Jangan berkata kasar. Apalagi merendahkan suami di depan orang, itu sangat amat tidak baik saudara. Lalu pada hari itu juga istri pembesar para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran ini. Jadi gara-gara cuma tidak mau datang saudara, mungkin buat saudara, Pak ini kan masalah sepele. Iya masalah sepele buat saudara. Namun yang namanya suami, namanya orang, apalagi kalau suaminya itu orang besar, orang terkenal, ini masalah besar saudara. Bukan cuma masalah penghinaan, bukan cuma, Pak saya cuma gak datang kenapa kok ini loh. Bukan cuma masalah gak datang, ini masalah karena istri tidak bisa diajak bekerja sama. Yang namanya kebanggaan itu saudara saya tanya deh, gini saja. Saudara ini kalau misalnya punya anak yang ya diharapkan ingin pinter lah saudara bangga enggak? Bangga kan? Nah demikian juga suami itu kalau mempunyai istri yang elok, itu bangga juga saudara. Nah kalau misalnya saudara ini gini, mempunyai anak yang misalnya pintar gitu ya. Saudara ini mengharapkan nih jadinya orang pintar juga. Ternyata anak saudara ini males, gak mau ngapa-ngapain. Kira-kira saudara kecewa enggak? Kecewa kan? Kenapa anak saya ini tidak bisa hidup secara optimal? Demikian juga suami juga berpikir, kenapa istri saya itu tidak mau menjadi mahkotaku dan aku pamerkan. Nah
ini pikiran, jadi saudara ini jangan memikirkan dalam sisi saudara saja, tapi mesti pikirkan apa yang dipikirkan oleh suami saudara. Karena istri dalam hal ini berperan sebagai pendamping, bukan sebagai kepala. Jadi saudara mesti mikir, saya bukan kepala, namun saya sebagai pendamping dan penolong. Itulah fungsinya saudara. Nah, next. Nah, oleh karena ini saudara, kita ngelihat apa yang dikatakan Amsal. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi saudara kalau mau merasa, saudara gini saudara. Suami itu ya kan pakai mahkota, apalagi orang besar ya, pakai mahkota dan tanpa mahkota itu beda loh saudara. Perasaan suami itu beda. Orang besar itu beda. Kalau dia pakai mahkota, dia bisa tunjukin inilah jati diriku, aku seorang pembesar. Itu the pride, pride-nya laki-laki di sana. Nah, bayangkan kalau misalnya istri itu, iya kan, istri yang cakap itu adalah mahkota suaminya. Suaminya itu mempunyai pride gitu. Pride itu apa ya? Suatu kebanggaan gitu loh. Suatu kebanggaan. Nah, saudara saya yakin di sini para istri ingin membuat suaminya bangga kan. Namun kalau saudara itu, tetapi yang membuat malu, istri yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudara misalnya begini, kalau saudara ini tingkah lakunya gak karuan, ya kan, apalagi kalau istri membikin malu suaminya itu kadang-kadang diem saja saudara. Dia gak mau ngomong. Nah kalau suaminya diem, kenapa ini diem, saudara mesti lihat diri sendiri, jangan-jangan saya ini membuat malu suami saya. Dan karena suami itu diem, akhirnya dia itu timbul yang namanya penyakit kanker, penyakit itu. Karena perasaan ini didiem, ini sendiri gitu loh. Dia simpan sendiri. Nah ini sesuatu yang tidak baik. Dan kalau suami itu tidak ada saudara, sampai sakit, ya kan, sampai tidak ada, siapa yang sengsara? Istri kan? Istri yang sengsara. Gak mungkin saya bilang gak mungkin istri, Pak saya tanpa suami saya bisa hidup lebih enak. Gak mungkin saudara. Saya yakin gak mungkin. Saudara pertama, tanpa suami, iya kan, financial saudara pasti terganggu. Itu sudah pasti. Tanpa suami, anak-anak saudara juga hidupnya tanpa figur ayah. Tanpa suami, saudara pun juga tidak ada tempat untuk berteduh. Nah, jadi saudara jangan membuat malu suami saudara. Kalau saudara masih ingin hidupnya itu, apalagi sampai anak saudara ingin diberkati, buatlah suami itu menjadi ini loh, mempunyai mahkota. Istriku adalah mahkotaku. Nah, ini pasti, ini sesuatu istri yang tidak baik. Nah kita sekarang next, apa yang dilakukan oleh Esther ini saudara. Nah Esther ini di dalam 27 itu adalah dia diasuh oleh Mordekai saudara. Ya kan? Nah Mordekai ini saudara, ini ya pamannya Esther. Nah kita ngelihat di sini saudara, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, kita ngeliat di sini, saudara. Pada waktu ini, pamannya yang mendidik Esther, sesuai dengan pada waktu dia mendidik anaknya sendiri. Ini kasih sebagai orang tua, meskipun bukan orang tua kandung, namun Mordekai mempunyai jiwa sang ayah, saudara. Di mana Esther ini dididik, iya kan, oleh Mordekai sesuai dengan hukum-hukum Allah di dalam kitab Taurat pada waktu itu. Salah satunya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini engkau harus perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk rumahmu, apabila engkau datang pelajaran, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkan kepada tanda pada tangannya dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskan pada tiang rumahmu pada pintu gerbangmu. Ini apa yang dikatakan Allah itu kepada kita semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ini juga pernah dikutip oleh Yesus saudara. Dan Allah itu berfirman,
ajarilah hukum-hukum Allah kepada keturunanmu. Jangan ajarin tas ini mahal, tas ini bagus ya. Lalu jangan ajarin, oh itu kosmetik itu gini dan gini. Ajarilah yang terutama itu bicara tentang firman Allah dan hukum-hukumnya, saudara. Ini lebih penting, saudara. Karena kecantikan ini, iya kan, yang di dalam itu pasti akan keluar. Nggak usah apa itu kosmetik setebal 1 senti kayak monyet gitu, pasti akan cantik, saudara. Itu memang benar, saudara. Kalau misalnya lihat nih, orang yang karakternya kurang bagus. Ya kan, yang judes lah, yang inilah. Kita ngelihat kosmetiknya tebal sekali, saudara. Namun yang karakternya itu bagus, saudara. Dia tampil apa adanya. Karena dia yakin karakternya itu elok parasnya, ya kan, dan bagus karakternya. Ini yang dicari oleh laki yang benar, ya ini, saudara. Bukan laki yang benar itu, apalagi saudara ini kalau misalnya anaknya itu ingin mendapatkan pasangan yang baik, apalagi anak saudara, anak perempuan, ingin mendapatkan pasangan yang baik, didiklah anak perempuan saudara dengan firman Tuhan. Jangan dididik oleh didikan dunia. Contohnya, saya sering melihat nih, kalau anak perempuan, kamu ke sana itu banyak kumpulan orang kaya. Kamu ke sana nih, kelihatan kaya, gini. Saudara itu sudah salah kalau saudara itu berbicara demikian. Kalau saudara mendidik demikian, itu saudara sudah salah. Saya gak pernah mendidik anak saya itu seperti itu. Saya selalu didik di dalam firman Tuhan. Karena kaya miskin itu Allah yang menentukan. Allah lah yang membuat manusia kaya. Susah payah orang tidak akan menambahinya, saudara. Nah, kenapa kita tidak mendidik anak kita di dalam firman Tuhan? Inilah yang dikatakan oleh firman. Didiklah anakmu pada waktu makan, pada waktu bangun, pada waktu itu. Jangan saudara ini mendidik anak saudara di dalam didikan dunia. Beda, saudara. Kalau saudara mendidik anak saudara dengan sesuai dengan didikan dunia, anak saudara akan memberontak. Anak saudara akan membuat susah saudara pada waktu tuanya. Kenapa? Saudara mungkin tidak sadar hari ini. Nak cari yang kaya, nak. Nanti kau gini. Ya itu sudah umum lah. Namun saudara perhatikan enggak? Mikir enggak? Kalau kita ini mereka ini sudah besar dan kita sudah tua, mereka ini akan berpikiran tentang uang dan mereka akan berebut warisan. Dan ujung-ujungnya itu yang susah siapa? Saudara yang susah. Ini saya ngelihat beberapa kali, saudara. Pada waktu kita kecil bedanya dididik dengan uang dan juga dididik oleh firman, itu beda hasilnya. Kalau dididik dengan uang, mereka besar itu mungkin kaya, namun pada waktu ayah atau ibunya itu sudah mulai sekarat, mereka berantem karena warisan. Dan ujung-ujungnya tidak ada satu orang pun yang kaya ujung-ujungnya, saudara. Karena habisnya ya nanti lawyer, habisnya polisi, habisnya pengadilan, habisnya ini. Semua duitnya itu akhirnya habis ke penegak hukum semua. Apa yang tersisa? Tidak ada. Sudah tidak bisa kerja, bisanya cuma berantem, bisanya cuma taunya duit, namun tidak diajar di dalam firman Tuhan. Padahal kalau dididik dalam firman Tuhan, orang tersebut akan diberkati oleh Tuhan. Ini beda, saudara. Jadi change your mindset. Jangan dididik dengan didikan dunia, tapi didiklah dengan firman Allah. Karena firman ini Allah lah yang bisa menjamin masa depan anak-anak saudara. Seperti Mordekai mendidik Esther. Kedua, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, yang patut saudara. Kalau saudara ini mendidik salah, ya dia tetap akan jalan yang salah. Namun kalau saudara ini mendidik anak saudara di dalam jalan Tuhan, dia tetap akan di jalan Tuhan. Nah ini saudara, sekarang ini kalau punya anak, didiklah yang benar saudara. Jangan dididik itu seperti keinginan saudara gitu loh. Padahal misalnya anak saudara ini, saya ini sering begini saudara. Pada waktu kita ini sama-sama sekolah, kita itu di generasi saya itu berarti generasi apa? X ya. Ya generasi X.
Itu sering, ada beberapa, itu orang tuanya, saya ingin kamu itu, masa depannya seperti begini, ya kan. Nah, kadang-kadang apa yang diinginkan oleh orang tua dan apa yang ada talentanya di dalam anak itu belum tentu sama. Sehingga akhirnya itu dia kebingungan pada waktu tuanya itu, saudara. Ini nggak bisa padahal talentanya ini. Nah, pemikiran orang tua itu kadang-kadang jangan dipaksakan kepada anak, saudara. Didiklah jalan yang patut baginya. Nah, ini tentang upbringing ya, itu membesarkan anak. Ini Esther dibesarkan di dalam ajaran Tuhan. Next. Nah, ini bicara tentang true beauty, saudara. Ketika Esther, anak Abihail, ya ini saudara angkat Mordekai mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran, ini kan Wasti sudah diturunkan kan, Ratu Wasti ini saudara, karena membuat malu. Akhirnya mencari permaisuri yang kedua. Saya yakin di sini jangan sampai kita ini dijadikan permaisuri yang kedua, saudara. Kita tetap harus menjadi yang pertama dan yang paling baik untuk suami saudara. Untuk mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran yang masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, apa yang dilakukan Esther ini, saudara? Karena Esther ini dididik di dalam hukum-hukumnya Allah, saudara. Sehingga pada waktu Esther ini datang menghadap Baginda, dia itu enggak make up tebal 1 senti, tidak, saudara. True beauty, apa adanya. Dan di sini kita melihat, ada yang orang yang namanya Hegai. Hegai ini ngomong sama Esther, kalau kamu ketemu Baginda, kamu mesti begini. Namun Esther tidak demikian. Esther, lihat kan, Esther ini tidak demikian. Dia tampil apa adanya. Saudara. Sehingga ini menimbulkan kasih sayang Baginda kepada Esther. Makanya orang besar itu tidak akan melihat kosmetik yang saudara pakai. Gak mungkin, saudara. Saya yakin saudara ingin dapat mantu yang lihat kosmetik atau mantu yang melihat true beauty. Orang besar itu pasti akan melihat true beauty atau karakter. Namun kalau orang yang biasanya ke karaoke, panggil LC, panggil ini, panggil itu, mereka akan lihat kosmetiknya, saudara. Ya, karena mereka orang dunia, jangan salahkan. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan mantu orang besar, ajari anak saudara untuk mempunyai karakter yang baik. Karena itulah true beauty. Sehingga Raja Ahasiweros melihat Esther, timbul kasih sayangnya. Bukan karena kosmetiknya, saudara. Tidak dikatakan kosmetiknya, namun tampil apa adanya. Nah, inilah saudara, makanya kenapa kok kita ini bicara tentang karakter, mega project, karakter Kristus. Setiap minggu sampai, ya begitulah sampai terpatri di sini, saudara. Ya karena memang kita mau masa depan saudara ini lebih baik. Nah, dikatakan di dalam Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, ya kan? Jangan secara lahiriah. Ini yang Petrus katakan. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Ya kalau normal masih oke lah. Namun sampai mengepang sampai 1 meter ya gak usah lah. Ya ini ada sini. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi, ya kan? Perhiasanmu ialah manusia batin ya. Yang tersembunyi dengan persiapan yang tidak binasa, yang berasal dari roh.
yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah ini pentingnya saudara, kita ini selalu mengajarkan jemaat, karakter Kristus, karakter Kristus, karakter Kristus, baik laki maupun baik perempuan. Supaya kita ini berubah, jangan dandan-dandan yang gak karuan. Namun lupa untuk memperbaiki karakter. Lebih baik tampil biasa saja, namun karakter diperbaikin. Dan saudara ini akan mendapatkan mantu yang baik, saudara. Saya itu dulu pada waktu saya masih sekolah ya saudara ya, itu saya melihat ada beberapa orang yang dandannya tebel-tebel. Itu karena memang lagi mencari cowok kaya, itu sudah biasa di sana itu saudara. Mencari cowok kaya, jadi tebel-tebel gitu loh. Dan apa yang terjadi saudara, mereka ini cuma dapat pacar kaya, bukan suami orang kaya. Cuma dapat pacar kaya. Nah cuma dapat pacar itu ya sifatnya gitu-gitu aja, dibuat seneng-seneng, that's it saudara. Gak akan mungkin dilanjutkan. Kenapa? Karena orang kaya, orang besar gak mungkin mau dapat mantu orang sembarangan. Gak mungkin saudara. Orang yang besar ini maunya mantu perempuan yang baik. Gak ada duit gimana Pak? It's okay. Orang kaya tidak akan cari duit kalian. Namun cari karakternya anak kalian. It's okay, gak masalah. Yang penting didiklah anak-anak kita, apalagi anak perempuan di dalam hal ini, di dalam firman Tuhan. Nah segitu, ini kesaksian itu banyak saudara. Teman-teman saya itu yang akhirnya married dengan wanita biasa, namun karakternya baik, sejak kecil sudah melayani, sudah kecil itu benar-benar tulus melayani. Beda dengan yang suka hura-hura akhirnya ya gitu, dapat pacar kaya, bukan suami kaya. Yang saudara saya yakin kan, saudara ini ingin anak perempuan saudara ini dapat dapat mantu orang besar, ya kan? Bukan pacar orang besar atau pacar kaya, bukan saudara. Namun dapat suami yang baik. Nah segitu kita ngeliat di sini. Next. Ini bicara tentang true beauty ya. Tadi pengajaran upbringing di dalam upbringing itu cara membesarkan anak. Kedua, ini bicara tentang true beauty. Ketiga, next. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, ini kata Mordekai kepada Esther, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Taulah arti kedudukan kita saudara. Kita ngeliat ini meskipun Esther ini, ya kan? Esther ini sebagai ratu nih. Namun pada waktu itu terjadi suatu bencana. Pamannya ini datang, Mordekai. Esther, kamu harus berani berkorban untuk kebaikan bangsamu. Kalau kamu gak berkorban, mungkin kamu akan mati. Namun justru mungkin karena kamu jadi ratu, inilah purpose-nya, inilah tujuannya Allah menunjuk kamu sebagai ratu di samping Mordekai. Inilah artinya saudara sebagai istri di sini, saudara mesti tahu tujuan saudara di dalam keluarga. Saudara, tujuan di dalam keluarga itu gak gampang loh saudara. Kelihatannya Pak, saya kan cuma istri. Iya, tapi saudara ini yang setiap hari kumpul sama anak. Saudara, kan saya cuma istri Pak. Iya benar, tapi kan saudara juga yang menolong suami saudara. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara ini, itu hati-hati saudara. Karena saudara ini adalah mahkota para suami. Kalau suami gak suka atau suami dipermalukan, repot saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Mordekai? Lalu apa yang dikatakan Esther? Esther begini saudara. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Itu maksudnya di benteng Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara mesti tahu tujuan saudara itu apa di dalam keluarga. Jangan
Pak saya gak tahu tujuan saya apa. Ya saudara repot, saudara kok gak tahu tujuan. Kalau saudara harus tahu tujuan secara general ya pasti untuk membesarkan anak-anak dan juga mendukung suami. Dan saudara ini kalau sudah tahu tujuan, saudara harus berani berkorban. Saudara harus puasa, bahkan Esther pun kalau memang aku harus mati untuk bangsaku, ya gak apa-apa, aku juga mati pun. It's okay. Nah ini Ratu Esther saudara. Makanya kenapa Ratu Esther itu, meskipun di dalam kitab Esther ini saudara perhatikan, tidak ada sebutan Allah. Namun kenapa dia tetap dimasukkan ke dalam Alkitab? Karena pengorbanan Ratu Esther, satu bangsa Yahudi diselamatkan. Ini kan Ratu Esther ini adalah ratunya Ahasiweros saudara. Ahasiweros itu kekuasaannya besar pada waktu itu. Di dalam kerajaan Media Persia. Dia besar sekali. Nah karena kerajaan besar ini dan banyak orang Yahudi di bawah Raja Ahasiweros ini saudara. Kalau Ratu Esther pada waktu itu tidak berkorban, tidak mau melakukan ini tujuannya, belum tentu Yahudi itu selamat. Namun karena Ratu Esther ini melakukan fungsinya dan bahkan berani bayar harga, maka satu bangsa itu selamat. Dan demikian juga dengan saudara. Kalau saudara tidak mau berkorban untuk keluarga saudara, kalau saudara ini lebih mementingkan kesenangan saudara, Pak saya hari ini ada arisan, hari ini ada kumpul-kumpul, hari ada ini itu, saya lebih baik senang-senang Pak daripada berkorban. Belum tentu keluarga saudara selamat. Belum tentu keluarga saudara ini akan bahagia. Kenapa? Bagaimana bisa bahagia kalau ibunya saja sering keluyuran, ya kan? Gak jelas tujuan kemana, sering kumpul-kumpul, gak jelas omongannya di apa. Ngapain seperti itu saudara? Itu tidak akan membuat saudara ini lebih hebat gitu loh. Yang ada kehancuran keluarga saudara di depan mata. Nah saudara ingin ingin keluarga saudara diselamatkan seperti bangsa Yahudi diselamatkan Ratu Esther, bertindaklah sebagai fungsi dan berkorban. Ya kalau mau kumpul-kumpul bukannya saya melarang saudara, tidak. Namun begini loh, kalau misalnya setiap minggu, setiap hari itu pergi keluyuran kumpul-kumpul yang gak jelas itu, ya buat apa sih faedahnya saudara? Iya kan? Iya kalau misalnya saudara ini Pak saya ngajar ini itu. Kalau ada pekerjaan ya oke lah. Lalu kalau ngumpul-ngumpul nanti di kafe, di sini, di situ. Semua kafe di Surabaya bahkan sampai Malang, Tretes semua dijelajahin. Buat apa saudara? Itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang ada kehancuran rumah tangga di depan mata. Jadi berkorbanlah, berkorban bagaimana? Ya seneng gak seneng itu saudara duduklah di rumah itu nanti tunggu anak datang gimana sudah makan ya. Berkorbanlah seperti itu karena itu yang tujuan saudara ditempatkan di dalam keluarga. Lalu apakah saya gak boleh kumpul-kumpul Pak? Gak boleh arisan? Ya gak apa-apa tapi bukan setiap hari, bukan setiap minggu saudara. Lalu batasannya kapan? Ya sudah saudara pikir sendirilah, saya bukan menteri urusan rumah tangga saudara. Namun saudara harus tahu tujuan dan saudara harus bisa berkorban. Nah berkorban itu gak gampang. Para suami pun itu juga harus berkorban saudara. Harus bisa meninggalkan masa lalunya. Bukan lagi bicara tentang dulu, namun bicara bagaimana dia itu harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Itu suami saudara. Nah istri juga sama, lakukanlah fungsinya saudara di sini. Lebih baik daripada saudara ini ngomong ngalor ngidul, menyebabkan perpecahan, menyebabkan iri hati, menyebabkan sakit hati, menyebabkan ini. Kenapa saudara tidak bicarakan firman saja saudara? Lebih bagus kan? Firman loh, kalau kita membicarakan firman, melakukan firman, anak saudara itu loh akan diberkati. Ini saya sudah melihat banyak beberapa hal seperti itu saudara. Karena ibunya tinggal di dalam firman, melakukan apa yang firman ini katakan. Dan ini next, ini yang terakhir ya. Nah ini yang terakhir saudara. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther?
Ini waktu itu kan Ratu Esther ini datang. Aku ini untuk bicara tentang bangsa Yahudi, tolong mereka jangan dibunuh. Lalu pada waktu datang, Baginda ini ngomong gini, Baginda itu ternyata nggak marah saudara. Kenapa? Karena Baginda itu sudah ada sayang kepada Ratu Esther. Karena dia itu membuat Baginda ini bangga. Makanya pada waktu Ratu itu datang, meskipun tidak ada janjian, meskipun belum waktunya, berhubung ini orang, Ratu ini membuat aku bangga. Apa yang dikatakan Ahasiweros? Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Ini saya tanya, kehormatan nggak dipanggil apa maumu Ratu Esther? Atau apa maumu ter? Ini kan manggil apa maumu ter? Tidak saudara, apa maumu Ratu Esther? Berarti kan Baginda itu menghormati Ratu Esther loh saudara. Dipanggil Ratu Esther. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ini hati seorang raja itu begitu saudara. Kalau saudara sudah bisa mengambil hatinya suami saudara itu minta apapun, saudara akan diberikan. Nah sekarang misalnya begini, Pak, suami saya pelit, ya kan? Ini wajar lah saudara. Suami saya pelit begini-gini, sudah gak usah salahkan suami. Sama-sama introspeksi. Mungkin saudara juga berlaku sesuatu yang tidak berkenan kepada suami, sehingga suami ini sifatnya defensif. Bisa juga. Atau memang suami itu saudara saya pelit. Namun dengan kelakuan saudara, suami bisa diubahkan. Bisa saudara. Yang namanya suami itu pasti bangga mempunyai istri yang elok. Itu sudah pasti saudara. Gak mungkin, sorry ngomong ya. Gak mungkin suami itu bangga mempunyai wanita yang rusak. Gak mungkin saudara. Wanita yang sudah, ya sorry ngomong ya. Yang sudah pacaran kanan kiri lalu jadi ini. Gak mungkin saudara. Suami itu pasti bangga kalau istrinya itu wanita yang elok, paras cantiknya dan sebagainya, itu pasti bangga. Nah kalau sudah suami itu bangga saudara, ya kan? Nah apalagi kalau saudara ini kelakuannya itu baik, suami itu kamu mau minta apa ratuku? Daripada mau apa kamu terang? Kan beda saudara. Nah inilah jadi saudara tugas saudara pulang, coba renungkan apa yang telah Ratu Esther ini lakukan. Dan berubahlah, jangan gengsi, Pak saya gengsi, Pak saya gini-gini. Ya namanya, ini ya kita harus bisa melawan kedagingan kita. Apakah kalau misalnya mau gengsi-gengsian, suami saudara itu juga gengsinya lebih tinggi loh saudara. Namun dia itu tetap mau bekerja, dan di tempat pekerjaan, itu suami saudara mungkin direndahkan oleh bosnya. Mungkin dimarahin di depan orang, dimarahin di depan koleganya, mungkin dimarahin di depan sekretarisnya, kita nggak tahu. Nah, dengan kalau dimarahin orang di depan orang-orang, apa dia tidak direndahkan? Dia direndahkan, saudara. Nah, jangan sampai kita ini para istri di sini malah merendahkan di dalam rumah. Jangan, saudara. Buatlah suami itu sebagai raja. Dan jadikan saudara ini sebagai mahkota di dalam suami itu, saudara. Jangan merendahkan suami. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Yesus? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan oleh Allah, karena mereka lah punya kerajaan surga. Jadi di sini saudara, jadi depan suami itu sudah gak usah, aku lebih hebat dari kamu nih, begini dan begitu. Yang miskin di hadapan Allah dan juga sederhana di hadapan suami. Maka suami pun akan sayang kepada istri di sini. Amin. Oke, puji Tuhan, saya undang, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian ini. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih telah berfirman kepada kami Tuhan. Terima kasih atas teguran-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pertemuan hari ini Tuhan, Engkau mengubahkan para istri di tempat ini ya Tuhan. Dan melalui kisah Esther ini akan mengubah hidup kami semua ya Tuhan. Kami ingin semua rumah tangga di sini diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami ingin supaya keturunan kami diberkati juga Tuhan. Dan kami mulai hari ini ingin supaya suami maupun anak-anak kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan memberkati kami sampai pada kesudahannya dan sampai pada anak cucu kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan menguatkan kami semua di sini Tuhan.
Dan mampukan kami semua di sini Tuhan untuk melakukan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari tegapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku ragu lagi.